Suciati Ninggaswana dari Prodi PGSD kelas 2A dengan NPM 1211916. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang pastinya akan memberikan informasi, mendidik, dan juga menghibur kepada kita semua. Yuk kita simak videonya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sebelum ke pertanyaan, Ibu namanya siapa ya Bu? Nama saya Ibu Agnes. Sudah mengajar di sekolah itu sudah berapa lama? Sudah mau 3 tahun. Di SD mana? Di SD Negeri Pelandakan 2 Cirebon. Oh gitu. Bu, saya ingin bertanya, bagaimana cara menjadi guru yang bisa disenangi oleh semua siswa? Yang pertama, kita itu harus bersikap ramah ya terhadap anak-anak. Terutama dilihat dulu nih karakteristik anak kelasnya. Misalnya kelas rendah dengan kelas tinggi itu kan ada perbedaan nih. Tapi yang paling utama itu kita yang pertama harus berpakaian yang rapi, bersih, wangi supaya anak-anak juga mau dekat dengan kita. Kemudian harus bersikap ramah dan bersahabat, pokoknya semuanya untuk dan bersahabat dengan semua anak-anak. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian bagaimana cara menjadi guru profesional di era digital sekarang? Jadi sebagai guru itu kita harus bisa memanfaatkan media. Ada laptop, ada YouTube dan segala macam, kita bisa mencari sumber-sumber referensinya. Yang terutama itu sebagai guru kita harus mampu membuat media pembelajaran yang menarik. Jadi bukan hanya misalnya kita menunjukkan foto di kertas. Nah, itu anak-anak tuh akan bosan gitu. Jadi lebih baik kita membuat media pembelajarannya mungkin dengan membuat sesuatu atau bisa menampilkan tayangan video melalui Infocus. Kemudian dengan begitu anak-anak juga jadi merasa senang saat belajar gitu. Nah, di dalam satu kelas itu kan pasti ada anak-anak yang memiliki perbedaan karakteristik. Nah, bagaimana cara Ibu menghadapi perbedaan itu? Jadi menghadapi peserta didik ini dengan cara kita sebagai guru itu harus memilih metode pembelajaran yang tepat. Karena ada anak yang individual, ada anak yang memang mau bareng-bareng gitu. Jadi supaya mereka itu saling melengkapi gitu, saling berinteraksi dengan baik gitu. Jadi dari gurunya sendiri pun harus bisa mengenal karakteristiknya masing-masing. Yang satu mungkin ada yang aktif, yang satu kebanyakan misalnya pasif gitu. Nah, bagaimana caranya saya harus membuat anak yang pasif ini untuk ikut bersama teman-temannya yang lain. Balik lagi, jadi saya harus memilih metode pembelajaran yang tepat untuk di kelas. Mungkin tidak setiap hari dilakukan, bisa pada saat-saat tertentu saja, karena kan tidak mungkin satu anak itu misalnya si A males terus-terusan, kan nggak mungkin. Jadi setiap anak kan pasti ada pelajaran yang dia sukai, ya kan. Nah, makanya balik lagi kita harus memilih metode pembelajaran yang tepat. Kemudian bagaimana cara yang tepat untuk mengajarkan peserta didik yang memiliki daya tangkapnya lemah dalam pembelajaran? Daya tangkapnya lemah berarti berkaitan dengan intelijensi peserta didik itu sendiri. Kembali lagi, kita sebagai guru harus pandai memilih metode pembelajaran. Yang pertama, kita harus bisa peka terhadap anak ini. Bagaimana lingkungan di rumahnya, apa yang membuat dia itu malas belajar. Yang kedua, bisa dengan cara memilih teman sebangkunya ini yang tepat. Kalau bisa teman sebangkunya ini yang penolong dan penyabar, kemudian juga yang lebih pintar dari dia, jadi biar anak itu tuh bisa mengikuti. Yang kedua, kalau masih susah untuk mengikuti pembelajaran, saya sebagai guru harus memberikan tugas tambahan untuk anak tersebut. Dan yang terakhir, saya juga sebagai guru harus berkonsultasi dengan orang tua anak tersebut supaya
berjalan dengan beriringan. Saya mendukung anak untuk bisa mengikuti pelajaran dan orang tuanya pun bisa mendukung anaknya di rumah. Kemudian bagaimana caranya agar suasana pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan? Suasana pembelajaran. Yang pertama, sudah pasti membuat metode pembelajaran lebih bervariasi dong, kan, dengan cara membuat permainan atau dan yang lain sebagainya. Saya sebagai guru itu kan berperan sebagai fasilitator. Itu pembelajaran itu bukan hanya dari saya, tapi memberikan kesempatan dan ruang untuk anak juga ikut mencari apa yang mereka ketahui. Kemudian selanjutnya, pada saat pembelajaran berlangsung itu jangan membuat anak itu merasa tidak nyaman. Buatlah kita pendekatan dengan cara mengobrol, tanya jawab, kemudian memberikan kesempatan anak itu untuk bercerita apa yang mereka rasakan hari ini, apa yang mereka pahami, materi apa yang mereka tidak bisa. Jadi anak-anak tuh tidak sungkan untuk bercerita semuanya kepada kita ya sebagai fasilitator ini. Pembelajaran di kelas itu akan terasa lebih menyenangkan. Jam pelajaran dari pagi sampai siang itu tidak akan terasa terlalu melelahkan. Nah, kan Ibu bilang tadi ada di kelas itu ada siswa yang aktif dan yang pasif. Nah, cara mengatasi siswa yang kurang aktif itu seperti apa? Dengan cara yang pertama membuat suasana belajar itu menyenangkan. Kemudian yang kedua, membuat kelompok belajar untuk siswa. Jadi supaya siswa yang pasif termotivasi untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Baik Ibu, terima kasih atas waktu untuk diwawancarai Ya, oleh sama-sama. saya. Semoga Ibu sehat terus, bahagia Terima selalu. kasih. Sekian dari Amin. saya.